Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aisyah dengan NIM 22129196 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Rizda Amini MP. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik ketujuh, yaitu tentang rangka dan sistem pencernaan. Pertama, kita akan bahas tentang sistem rangka. Kerangka manusia itu terletak di dalam tubuh, ditutupi oleh kulit dan daging, sehingga disebut sebagai rangka dalam. Rangka ini berfungsi untuk menunjang tubuh dan memberi bentuk tubuh sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Rangka yang juga berfungsi sebagai alat gerak pasif dan sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak. Rongga tulang pada rangka manusia yang bersumsum merah merupakan pusat penghasil sel-sel darah. Rangka manusia itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu ada skeleton aksial dan juga ada skeleton apendikuler. Pertama kita bahas tentang skeleton aksial, merupakan sumbu tubuh. Rangka ini terbagi menjadi tulang tengkorak, ruas-ruas tulang belakang dan tulang ekor, kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang tengkorak dibedakan atas tulang, tengkorak wajah, dan tulang pelindung otak. Tulang penyusun tengkorak yaitu ada tulang ubun-ubun, ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, ada tulang baji, ada tulang pipi, kemudian ada tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang hidung, dan juga tulang dahi. Kemudian ruas-ruas tulang belakang dan tulang ekor terdiri dari 33 ruas tulang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Tulang belakang selain sebagai penyangga tengkorak juga merupakan tempat melekatnya tulang rusuk yang membentang dari kiri ke kanan. Tulang penyusun tulang belakang yaitu ada 7 ruas tulang belakang, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang. Di antaranya itu ada tulang rusuk sejati yang berjumlah 7 pasang, tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Nah, tulang dada dibedakan menjadi 3, yaitu ada tulang hulu, ada tulang badan, dan tajuk pedang. Kemudian kita akan bahas tentang skeleton apendikular. Terdiri dari tungkai atas dan tungkai bawah. Tungkai atas ini berhubungan dengan tulang aksial pada bahu, sedangkan tungkai bawah ini berhubungan dengan aksial gelang panggul. Penyusun tulang atas itu ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Sedangkan tulang tungkai bawah itu terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Kemudian tulang panggul itu terdiri atas tulang duduk, tulang kelamin, dan tulang ekor. Nah, setelah kita bahas tentang sistem kerangka, kita akan bahas tentang sistem pencernaan manusia. Pertama, kita bahas tentang proses pencernaan manusia. Sebelumnya, tentu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan pencernaan makanan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, serta memecahkan molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu ada proses pencernaan secara mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi.
Nah, proses pencernaan secara mekanik ini merupakan proses pengolahan makanan dari bentuk yang besar menjadi bentuk yang kecil. Biasanya kalau manusia itu menggunakan gigi. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi atau biasa disebut dengan enzimatis adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, apa itu enzim? Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, kemudian kita bahas tentang alat pencernaan makanan. Alat pencernaan ini juga dibedakan menjadi dua, ada saluran pencernaan dan juga ada kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan oleh organ dan oleh enzim. Nah, saluran pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Pertama itu mulut. Mulut adalah proses pencernaan pertama oleh manusia. Di dalam mulut itu terdapat beberapa organ, ada gigi dan lidah. Gigi itu berfungsi mengunyah makanan agar makanan menjadi lebih halus, sedangkan lidah berfungsi mengaduk makanan dan membantu mendorong makanan menuju kerongkongan. Nah, yang kedua ada organ kerongkongan atau biasa disebut dengan esofagus. Merupakan saluran penghubung antara organ mulut dan lambung. Kerongkongan ini berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung atau biasa disebut vertikulus. Lambung ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, organ pencernaan yang keempat itu ada usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus itu terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Nah, selanjutnya ada usus besar atau biasa disebut dengan kolon. Makanan yang tidak dicerna oleh usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan kelenjar akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Perjalanan makanan hingga sampai ke usus besar ini membutuhkan waktu 4-5 jam. Organ pencernaan terakhir ada anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang, feses ditampung dulu pada bagian rektum. Kemudian kita bahas tentang kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri dari kelenjar lidah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Kelenjar lidah adalah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika masuk ke dalam mulut. Sedangkan kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Ada asam klorida, renin, pepsin. Nah, enzim pada lambung ini dihasilkan oleh dinding lambung. Kemudian ada kelenjar hati. Ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut sebelah kanan. Kelenjar hati adalah kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Kemudian ada kelenjar pankreas, adalah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut dekat lambung dan usus halus. Sedangkan kelenjar usus adalah kelenjar yang dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran pankreas dan saluran empedu. Nah, demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang rangka dan sistem pencernaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.